action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Penny Pujirasuti, SSMKP, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Administrasi dan ASN Beradab. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi New Public Management atau yang sering kita sebut dengan NPM. Saya Naila Isrofiani sebagai pemateri pertama. Saya Vera Purwanti sebagai pemateri kedua. Saya Wisnu Redano sebagai pemateri ketiga. Saya Naila Isrofiani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi NPM dan prinsip NPM. Nah teman-teman, secara umum NPM ini dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin lain untuk meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Nah, secara sederhana kita artikan NPM ini adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintah, baik itu pada levelnya itu pusat maupun daerah. Masuk ke prinsip dari NPM. Menurut HOT 1990-an itu ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu manajemen profesional di sektor publik. Yang kedua, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. Yang ketiga yaitu penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Yang keempat, pemecahan unit-unit kinerja di sektor publik. Dan yang kelima, itu menciptakan persaingan di sektor publik. Yang keenam, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. Dan yang terakhir, dan yang ketujuh ini, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya NPM ini menggunakan dasar teori ekonomi. Makanya tujuan utama NPM itu adalah profit. Tujuannya profit. Nah, peran pemerintah dari NPM ini, pemerintah hanya sekedar mengarahkan. Pemerintah tidak membuat kebijakan, tetapi pemerintah hanya mengarahkan. Nah, cenderung di NPM ini dia menghasilkan. Dan terus yang kita harus ketahui, NPM ini berorientasi memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi setiap individu ini dianggap pelanggan. Pemerintah itu bukan melayani, tapi hanya sekedar mengarahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kemudian ada ciri-ciri New Public Management. Nah, secara umum, New Public Management ini memiliki ciri-ciri yang pertama pengambilan yang berorientasi pada persaingan dengan cara pemisahan wewenang antara pihak yang memberi dana dan juga pihak pelaksanaan tugas. Nah, ini merupakan salah satu prinsip kunci New Public Management. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan kompetitif dalam penyediaan layanan publik. Yang pertama ada pemisahan wewenang. Dalam konteks ini, pemisahan wewenang mengacu pada pembagian peran dan juga tanggung jawab antara pihak yang bertanggung jawab untuk merancang kebijakan dan pemberian kontrak. Nah, biasanya dengan pihak ini bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau proyek yang telah diberikan. Kemudian ada pihak pemberi. Nah, pihak pemberi ini adalah entitas atau individu yang bertanggung jawab merencanakan, mengawasi, dan juga mengendalikan pelaksanaan tugas atau proyek. Mereka mendefinisikan tujuan, persyaratan, dan standar yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan. Kemudian juga ada pihak pelaksana. Nah, pihak pelaksana ini adalah penyedia layanan yang sebenarnya yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas atau proyek sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pemfokusan pada efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan tugas. Pemfokusan efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan tugas dalam NPM ini mengarah pada upaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sambil tetap mempertimbangkan sumber daya yang lebih efisien. Kemudian ada pemisahan manajemen strategis dari manajemen operasional dalam pemberian order dan anggaran umum. Kemudian ada pelaksanakan order swasta pemerintah dalam NPM ini. Pelaksanakan order swasta dan pemerintah yang diperlakukan sama-sama merujuk pada pendekatan yang lebih berorientasi. Prinsip ini menekankan adanya persaingan yang sehat antara kesetaraan perlakuan antara penyedia layanan swasta dan juga pemerintah. Lalu adanya upaya meningkatkan inovasi yang terarah. Nah, dalam manajemen operasional ini. Nah, selanjutnya kita memasuki orientasi NPM atau juga yang disebut dengan New Public Management. Nah, New Public
manajemen ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut Farley, Ashburner, Fitzgerald, dan Petger dalam Nah, yang pertama adanya orientasi The Drive, yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. Lalu ada juga orientasi Downsizing and Decentralization, yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi, dan juga mendelegasikan otoritas kepada unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan juga tepat. Lalu kemudian ada orientasi In Search of Excellence, yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, selanjutnya ada juga orientasi Public Service, yaitu menekankan pada kualitas, misi, dan juga nilai-nilai yang hendak dicapai oleh organisasi publik tersebut. Nah, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi dan juga warga masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka yang menekankan social learning dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan dan juga partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wisnu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tujuan Neo Public Management. Ada beberapa tujuan dari public management, yaitu adalah A. Menurut Rainey 1990, public management aims to increase skill and improve skill and improve accountability. Manajemen publik itu ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik agar lebih efektif dan efisiensi. Pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Tujuan umum Neo Public Management, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi sektor publik. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Baiklah, demikianlah video presentasi dari kelompok 10. Semoga apa yang kami sampaikan dan kalian tonton semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.